Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai dan hormati. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kami di sini dengan hati yang penuh rasa hormat dan kasih ingin menyapa para sahabat tercinta di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Apakah hari ini sahabat sudah sarapan? Atau sedang bersantai di teras sambil menikmati secangkir teh atau kopi hangat? Dimanapun sahabat berada saat ini, semoga suasananya tenang, penuh kebahagiaan, dan membawa banyak keberkahan. Amin. Kami tahu, para sahabat lansia yang menyaksikan video ini berasal dari berbagai tempat dan latar belakang. Maka dari itu, kami ingin bertanya dan mengenal lebih dekat. Boleh dong sahabat tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja? Apakah dari desa sejuk di kaki gunung? Atau dari kota yang ramai? Kami sangat senang jika bisa membaca komentar sahabat semua. Mari kita saling menyapa di sana, seperti keluarga besar yang saling peduli. Selain itu, kami juga penasaran, usia sahabat saat ini berapa? Apakah ada yang sudah masuk usia 60, 65, atau mungkin ada yang sudah 75 tahun ke atas tapi masih sehat, bugar, dan penuh semangat? Luar biasa! Kami kagum dengan semangat sahabat semua yang tetap aktif, terus belajar, dan peduli terhadap kesehatan diri. Itu adalah sikap yang sangat mulia dan patut jadi contoh bagi generasi muda. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah tekanan darah sedang stabil? Gula darah bisa dikendalikan? Kolesterol masih dalam batas aman? Atau sedang ada keluhan seperti pegal-pegal, nyeri sendi, atau perut sering kembung? Kalau iya, jangan khawatir. Kita di sini belajar bersama, saling berbagi solusi alami, murah, dan insya Allah aman untuk tubuh lansia. Karena kami percaya, usia lanjut bukan penghalang untuk tetap sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke topik utama tentang manfaat luar biasa dari makanan sederhana bernama ubi, izinkan kami mendoakan sahabat semua. Semoga setiap sahabat yang sedang menonton ini selalu diberikan tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan umur yang panjang penuh berkah. Semoga penyakit-penyakit yang sedang diderita, seperti diabetes, hipertensi, asam urat, rematik, MAC, atau kolesterol tinggi, bisa berkurang atau bahkan sembuh total berkat pola hidup yang lebih baik dan asupan alami yang kita bahas bersama di channel Lansia Sehat. Dan semoga sahabat semua bisa terus menjadi panutan keluarga, bisa menemani cucu-cucu bertumbuh, dan tetap produktif serta bahagia di usia emas ini. Amin ya Robbal Alamin. Kenapa kami bahas ubi di video kali ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih hari ini kita membahas tentang ubi? Bukannya ubi itu makanan kampung yang murah dan sederhana? Apa iya, makanan seperti itu bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita? Nah, justru disinilah letak keistimewaannya, sahabatku. Terkadang, makanan yang sederhana, yang tumbuh di kebun sendiri, yang mudah ditemukan di pasar tradisional, yang tidak mahal, ternyata justru menyimpan banyak khasiat luar biasa. Bahkan, banyak penelitian ilmiah membuktikan bahwa makanan lokal seperti ubi justru sangat cocok untuk menjaga kesehatan lansia, karena alami, minim pengolahan, dan tidak mengandung bahan pengawet. Coba sahabat ingat, zaman dulu, saat orang tua kita masih hidup di kampung, mereka jarang sakit, bukan? Mereka jarang ke dokter, tidak punya alat cek darah seperti sekarang, tapi tetap sehat dan kuat bekerja. Apa rahasianya? Salah satunya, karena mereka makan makanan alami seperti singkong rebus, ubi kukus, atau talas bakar, tanpa MSG, tanpa tepung instan, tanpa gula berlebih. Ubi bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga penuh nutrisi yang dibutuhkan tubuh lansia. Dan ini yang akan kita kupas tuntas dalam bab-bab selanjutnya. Kita akan bahas jenis-jenis ubi, kandungan gizinya, manfaatnya untuk jantung, gula darah, pencernaan, sampai bagaimana cara mengolahnya agar tetap enak tapi tetap menyehatkan. Satu kisah dari sahabat lansia di Jawa Tengah. Kami ingin membagikan satu kisah dari seorang subscriber setia channel Lansia Sehat bernama Mbah Surani, usia 73 tahun, dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Beberapa bulan lalu, Mbah Surani mengirim pesan melalui kolom komentar. Ia bercerita bahwa dirinya sudah lama menderita sembelit dan lemas. Ia sudah mencoba berbagai obat, tapi efeknya hanya sesaat. Kemudian, setelah menonton video kami tentang manfaat makanan berserat, beliau mulai rutin mengonsumsi ubi kukus di pagi hari. Setiap hari, ia mengganti sarapan nasi dengan sepotong ubi jalar ungu. Kadang dikukus biasa,
Kadang dibuat kolak dengan santan encer dan tanpa gula. Setelah 2 minggu, Mbak Surani merasa perutnya lebih ringan, buang air besar lancar, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Bahkan, beliau mengaku tidak mudah mengantuk setelah makan, seperti yang sering ia alami sebelumnya. Kisah ini tentu sangat inspiratif, dan mungkin bisa menjadi motivasi bagi sahabat lainnya. Perjalanan kita dalam 10 bab mendatang. Sahabat channel Lansia Sehat, dalam video berseri kali ini, kita akan menempuh perjalanan bersama. Ada 10 bab yang telah kami siapkan, dan semuanya akan saling terhubung. Kita mulai dari pengenalan jenis-jenis ubi, agar sahabat tahu mana yang paling cocok untuk dikonsumsi. Lalu kita bahas satu persatu kandungan gizinya, mulai dari vitamin, mineral, antioksidan, hingga serat. Kita juga akan kupas manfaatnya untuk pencernaan, jantung, hingga membantu menstabilkan gula darah dan kolesterol. Tidak lupa, kami akan hadirkan juga testimoni para sahabat lansia yang sudah rutin mengonsumsi ubi dan merasakan perubahan nyata pada kesehatannya. Dan tentu saja, kita akan bagikan resep-resep sehat berbahan dasar ubi yang cocok untuk lansia, tanpa harus repot atau mengeluarkan biaya mahal. Jadi, pastikan sahabat mengikuti setiap babnya, karena setiap bagian saling melengkapi. Jangan skip, jangan buru-buru. Mari kita nikmati perjalanan ini seperti kita menikmati semangkuk kolak hangat di sore hari. Pelan-pelan tapi penuh manfaat. Kami juga sangat berharap, jika sahabat tinggal bersama anak atau cucu, ajak mereka untuk ikut menonton. Bukan hanya agar mereka tahu manfaat ubi untuk orang tua, tetapi juga supaya mereka bisa ikut menjaga kesehatan bersama. Boleh jadi, mereka akan belajar bahwa makanan terbaik untuk orang tua mereka bukan makanan mahal, tapi justru yang alami dan sederhana. Dan jika sahabat tinggal sendiri, jangan khawatir. Di sini, kita semua adalah keluarga. Kami akan terus menemani sahabat lewat video-video edukatif seperti ini. Kita berbagi, belajar, dan saling menguatkan. Sebelum menutup bab ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang telah menyempatkan waktu untuk menonton. Kami tahu, tidak mudah bagi lansia untuk terus aktif mencari ilmu di usia sekarang. Tapi langkah sahabat hari ini sudah sangat luar biasa. Dan kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup sahabat semua. Di bab berikutnya, kita akan langsung masuk ke pengantar berbagai jenis ubi, dari yang berwarna ungu, kuning, putih, hingga yang jarang diketahui tapi penuh khasiat. Jangan kemana-mana ya. Ambil teh atau air hangat dulu. Duduk yang nyaman, dan bersiaplah menyambut informasi sehat yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup sahabat semua. Setelah kita menyapa dan mendoakan kesehatan para sahabat channel Lansia Sehat di bab pertama, sekarang saatnya kita masuk lebih dalam ke topik utama, ubi. Makanan sederhana, bersahabat dengan kantong, namun penuh manfaat untuk kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Tapi sahabat tahu tidak, ubi itu tidak hanya satu jenis. Di Indonesia saja, ada beragam jenis ubi dengan bentuk, warna, tekstur, dan manfaat yang berbeda-beda. Setiap jenisnya membawa nutrisi yang unik dan keistimewaan tersendiri bagi tubuh kita yang semakin menua. Ubi, pangan tradisional yang tak tergantikan. Ubi adalah tanaman umbi-umbian yang sudah lama menjadi makanan pokok di berbagai daerah Indonesia, bahkan sejak zaman nenek moyang kita. Di saat beras belum merata, masyarakat desa mengandalkan ubi sebagai sumber energi utama. Dan hebatnya, sampai sekarang, ubi tetap menjadi pilihan yang sehat, alami, dan minim risiko bagi lansia yang ingin menghindari makanan berat seperti nasi putih. Selain mudah ditanam, ubi bisa tumbuh tanpa pupuk kimia berat. Maka tidak heran kalau makanan ini digolongkan sebagai bahan pangan organik alami. Sahabat channel Lansia Sehat pasti setuju bahwa semakin alami makanan yang kita konsumsi, maka semakin ringan pula kerja tubuh kita, terutama organ seperti ginjal, hati, dan jantung. Jenis-jenis ubi yang umum dikonsumsi di Indonesia. Berikut ini beberapa jenis ubi yang paling umum kita temui di pasar tradisional maupun kebun rumah. 1. Ubi jalar ungu. Ini dia bintang utama dalam dunia perubian. Ubi jalar ungu tidak hanya menarik karena warnanya yang mencolok, tetapi juga karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Warna ungunya berasal dari zat bernama antocianin, yang sangat baik untuk menangkal radikal bebas. Ciri-ciri: kulit luar coklat keunguan. Daging dalam berwarna ungu pekat. Teksturnya agak lembek dan lengket setelah dimasak. Manfaat untuk lansia: melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Menjaga kesehatan mata. Menurunkan risiko kanker.
menstabilkan tekanan darah, membantu fungsi otak. Banyak lansia merasa tubuh lebih segar setelah mengonsumsi ubi ungu secara rutin. Selain itu, rasanya manis alami dan tidak membuat kadar gula darah melonjak tajam. 2. Ubi jalar kuning. Kalau sahabat suka rasa yang manis, sedikit gurih, dan tekstur lebih padat, maka ubi jalar kuning adalah pilihan tepat. Ciri-ciri: kulit luar coklat muda atau jingga. Daging dalam berwarna kuning cerah. Tekstur agak kering dan padat saat dikukus. Manfaat untuk lansia: sumber beta-karoten tinggi, bagus untuk kesehatan kulit dan penglihatan. Kaya akan serat larut, membantu mengontrol kolesterol. Memberikan energi stabil. Menjaga sistem kekebalan tubuh tetap prima. Ubi jenis ini sangat baik dikonsumsi di pagi hari, menggantikan nasi atau roti, agar tubuh tidak cepat lemas dan tetap kenyang hingga siang. 3. Ubi jalar putih. Meskipun warnanya tidak mencolok, jangan remehkan manfaat ubi jalar putih. Ini adalah jenis ubi yang paling sering ditemui di pedesaan dan harganya biasanya paling murah. Ciri-ciri: kulit luar coklat keputihan. Daging dalam berwarna putih gading. Tekstur agak keras sebelum dimasak, namun empuk setelah dikukus. Manfaat untuk lansia: sangat baik untuk lambung dan pencernaan. Tidak terlalu manis, aman untuk penderita diabetes. Sumber karbohidrat kompleks, rendah indeks glikemik. Membantu pemulihan tubuh pasca sakit. Banyak dokter herbal dan ahli gizi menganjurkan ubi putih bagi lansia yang punya keluhan lambung, MAG, atau sering kembung. 4. Ubi talas, taro. Talas sering dipakai untuk membuat camilan tradisional. Di beberapa daerah, talas juga menjadi makanan pokok, terutama jika diolah dengan benar. Ciri-ciri: kulit berserat kasar, berambut. Daging dalam berwarna putih keabu-abuan atau ungu muda. Teksturnya kenyal dan sedikit berlendir. Manfaat untuk lansia: mengandung serat yang sangat tinggi, bagus untuk sembelit. Kaya kalium, mendukung fungsi jantung dan otot. Memiliki efek menenangkan bagi sistem pencernaan. Menstabilkan tekanan darah. Namun perlu diingat, talas harus benar-benar dimasak dengan matang karena ada senyawa alami yang bisa menyebabkan gatal jika belum matang. 5. Singkong, ubi kayu. Meskipun bukan tergolong ubi jalar, singkong sering dianggap satu keluarga karena bentuk dan fungsinya sebagai pengganti nasi. Ciri-ciri: kulit coklat tebal dan keras. Daging putih bersih. Setelah dimasak, teksturnya padat dan mengenyangkan. Manfaat untuk lansia: mengandung energi tinggi, meningkatkan ketahanan tubuh, aman bagi penderita gluten intoleransi, cocok dijadikan pengganti roti atau nasi putih. Singkong bisa dijadikan tape, kolak, atau hanya dikukus biasa. Tapi bagi penderita diabetes, perlu memperhatikan porsinya. Cara memilih dan menyimpan ubi yang tepat. Sahabat channel Lansia Sehat pasti pernah mengalami. Kadang beli ubi di pasar tapi setelah dikukus rasanya pahit atau keras. Nah, agar kita mendapat manfaat maksimal dari ubi, berikut tips memilih ubi yang baik. Pilih yang kulitnya mulus. Jangan ada luka atau bekas tusukan. Coba tekan sedikit. Ubi yang masih segar terasa padat, tidak lembek. Cium aromanya. Jangan sampai tercium bau busuk atau asam. Simpan di tempat kering. Jangan di kulkas. Simpan di wadah kering agar tidak cepat busuk. Jangan simpan terlalu lama. Maksimal 5-7 hari agar kandungan gizinya tetap optimal. Kenapa ubi aman untuk lansia? Dibanding nasi putih yang cepat menaikkan gula darah, atau roti tawar yang rendah serat, ubi jauh lebih bersahabat bagi tubuh lansia. Ubi memiliki indeks glikemik sedang sampai rendah, tergantung jenisnya. Ini berarti gula dalam ubi dilepaskan secara perlahan ke dalam darah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, ubi tidak mengandung lemak jenuh dan kolesterol, sehingga baik untuk jantung. Ditambah lagi, kandungan seratnya yang tinggi membantu proses pencernaan dan membuat rasa kenyang lebih lama. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan panjang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ubi bukan sekadar umbi-umbian. Ia adalah sumber kekuatan dari alam. Dalam satu bongkah kecil ubi, terkandung berbagai zat gizi, antioksidan, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Jenis-jenisnya pun sangat beragam, dan masing-masing bisa sahabat sesuaikan dengan kondisi kesehatan pribadi. Kalau sahabat ingin memperbaiki pencernaan, pilih ubi ungu atau putih. Kalau ingin menjaga gula darah, ubi putih adalah pilihan utama.
Kalau ingin menambah energi dan memperkuat daya tahan tubuh, ubi kuning dan talas bisa menjadi andalan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal jenis-jenis ubi dan manfaat awalnya, kini saatnya kita masuk lebih dalam lagi. Di bab ini, kita akan membongkar isi tersembunyi di dalam sepotong ubi. Bukan isi rahasia ya, melainkan kandungan gizinya. Dan sahabat akan terkejut, ternyata dalam sepotong kecil ubi, terdapat berbagai zat penting yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Banyak orang mengira bahwa makanan sehat itu harus mahal, daging tanpa lemak, ikan salmon, atau makanan impor. Padahal, ubi yang tumbuh di kebun sendiri pun bisa menjadi superfood jika kita tahu apa kandungannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Ubi mengandung karbohidrat kompleks, berbeda dengan karbohidrat sederhana seperti pada nasi putih atau gula pasir. Karbohidrat kompleks dicerna tubuh lebih lambat, sehingga energi yang dihasilkan bertahan lebih lama. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa cepat lelah atau lemas setelah beraktivitas ringan. Manfaat untuk lansia: tidak menyebabkan lonjakan gula darah mendadak, menjaga tenaga tetap stabil sepanjang hari, mengurangi rasa lapar berlebihan di antara waktu makan. Sahabat bisa membandingkan, saat sarapan nasi putih, biasanya jam 10 pagi sudah lapar lagi. Tapi kalau sarapan ubi kukus, perut terasa kenyang dan ringan sampai siang. Serat, sahabat terbaik pencernaan. Ubi adalah salah satu sumber serat alami yang sangat baik. Dalam 100 gram ubi, terdapat sekitar 3 gram serat, sebagian besar adalah serat larut. Serat membantu melancarkan buang air besar, mengurangi risiko sembelit yang umum pada lansia, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, membuat perut terasa kenyang lebih lama, menurunkan risiko kanker usus besar. Bagi sahabat lansia yang sering merasa sembelit 2-3 hari sekali, konsumsi ubi secara rutin dapat menjadi solusi alami tanpa efek samping. Beta-karoten, sumber vitamin A alami. Salah satu nutrisi paling unggul dalam ubi, terutama ubi jalar kuning dan ungu, adalah beta-karoten. Beta-karoten adalah zat pigmen yang memberi warna kuning oranye dan ungu pada ubi. Di dalam tubuh, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A. Manfaat vitamin A untuk lansia: menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko rabun senja dan katarak, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi, memperbaiki kondisi kulit kering dan keriput, menjaga selaput lendir saluran pernapasan tetap lembab. Satu porsi kecil ubi jalar bisa mencukupi lebih dari 400% kebutuhan vitamin A harian. Maka sangat baik dikonsumsi secara rutin oleh lansia, terutama yang mulai merasakan gangguan penglihatan. Vitamin C, perisai tubuh dari serangan penyakit. Vitamin C dalam ubi memang tidak setinggi pada buah jeruk, tapi tetap cukup untuk memberikan manfaat luar biasa, khususnya untuk lansia. Dalam 100 gram ubi, terkandung sekitar 2,4 mg vitamin C. Manfaat vitamin C untuk lansia: memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, menangkal radikal bebas, meningkatkan penyerapan zat besi, mencegah sariawan dan gusi berdarah. Bagi sahabat yang sering flu atau pilek berkepanjangan, konsumsi ubi bisa membantu mempercepat proses pemulihan. Vitamin B6, pendukung fungsi saraf dan otak. Vitamin B6 sangat penting dalam proses metabolisme protein dan fungsi saraf pusat. Lansia sangat membutuhkan vitamin ini untuk mengurangi risiko gangguan memori, kebingungan, atau bahkan depresi ringan. Dalam 100 gram ubi, terdapat sekitar 0,2 mg vitamin B6, atau sekitar 10% dari kebutuhan harian. Manfaat vitamin B6 untuk lansia: menjaga fungsi otak tetap tajam, meningkatkan suasana hati, mood, mencegah gangguan saraf tepi, membantu produksi hormon serotonin dan dopamin. Kalium, penjaga tekanan darah. Ubi adalah sumber kalium alami, terutama ubi jalar ungu. Kalium adalah mineral penting yang berfungsi sebagai penyeimbang cairan tubuh dan pengatur tekanan darah. Satu porsi 100 gram ubi mengandung 337 mg kalium. Manfaat kalium untuk lansia: menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah kram otot, mengatur irama jantung, menjaga kesehatan ginjal. Bagi sahabat yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tidak stabil, rutin makan ubi bisa membantu menjaga kestabilan tekanan tanpa harus menambah beban ginjal. Mangan dan magnesium, mineral untuk tulang dan sendi.
Mineral lain yang tak kalah penting dalam ubi adalah mangan dan magnesium. Mangan membantu pembentukan tulang, mendukung metabolisme karbohidrat dan lemak, mempercepat penyembuhan luka. Magnesium mencegah kram dan kejang otot, mengurangi rasa lelah dan stres, mendukung kerja otot dan saraf. Kedua mineral ini sangat penting bagi sahabat lansia yang ingin tetap lincah, tidak mudah nyeri, dan memiliki tulang kuat. Antioksidan, perisai dari penuaan dan penyakit. Ubi ungu terutama mengandung antocianin, sejenis antioksidan kuat yang mampu mencegah kerusakan sel akibat penuaan, menurunkan risiko kanker, menjaga daya ingat, mengurangi peradangan dalam tubuh. Antioksidan sangat dibutuhkan oleh lansia karena tubuh semakin rentan terhadap radikal bebas dari lingkungan, polusi, makanan olahan, dan stres. Zat besi, cegah anemia dan lemah badan. Zat besi dalam ubi mungkin tidak sebanyak pada bayam atau daging merah, tetapi cukup membantu dalam mencegah anemia ringan yang sering diderita oleh lansia. Manfaat zat besi: membantu pembentukan sel darah merah, meningkatkan energi, mengurangi rasa mudah lelah. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua pembahasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ubi adalah sumber makanan lengkap. Ia bukan hanya karbohidrat, tapi juga mengandung serat, vitamin A, C, B6, kalium, mangan, magnesium, antioksidan, zat besi, dan yang lebih penting, semua itu tersedia secara alami, tanpa tambahan bahan kimia, tanpa pengawet, dan tanpa efek samping jangka panjang. Maka tak salah jika kita menyebut ubi sebagai multivitamin alami yang murah meriah. Ia bisa menjadi bagian dari pola makan lansia yang sehat, bergizi, dan menyenangkan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, di bab sebelumnya, kita telah membongkar kandungan gizi luar biasa dalam ubi, mulai dari vitamin, mineral, hingga antioksidan yang semuanya memiliki peran penting bagi tubuh. Kali ini, kita akan memfokuskan perhatian kita pada salah satu kandungan paling penting dalam ubi, terutama bagi para lansia, yaitu serat. Serat adalah sahabat sejati bagi sistem pencernaan, terlebih lagi di usia lanjut di mana saluran cerna mulai melambat. Maka tak heran jika banyak lansia yang mengeluhkan masalah seperti sulit buang air besar, perut terasa penuh dan tidak nyaman, kembung, atau bahkan wasir yang membuat aktivitas menjadi sangat terganggu. Dan tahukah sahabat, salah satu solusi alami paling aman, terjangkau, dan tanpa efek samping dari masalah tersebut adalah konsumsi serat yang cukup setiap hari, yang salah satunya bisa didapatkan dari ubi. Apa itu serat? Dan mengapa lansia sangat membutuhkannya? Serat atau dietary fiber adalah bagian dari makanan nabati, sayur, buah, umbi-umbian yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Tapi meskipun tidak dicerna, serat memiliki fungsi luar biasa untuk membersihkan, melancarkan, dan menyehatkan saluran cerna kita. Terdapat dua jenis serat. Serat larut, soluble fiber menyerap air dan membentuk gel lembut di usus. Serat tidak larut, insoluble fiber menambah massa feses dan mempercepat pergerakan makanan dalam usus. Dan berita baiknya, ubi mengandung kedua jenis serat tersebut. Kondisi umum pencernaan pada lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan mengalami beberapa perubahan alami yang perlu diperhatikan. Peristaltik usus melambat, gerakan usus yang mendorong makanan jadi lebih lamban. Jumlah air dalam usus berkurang, membuat feses lebih kering dan keras. Aktivitas enzim menurun, membuat proses pencernaan tidak seefektif dulu. Lansia cenderung kurang bergerak, gaya hidup pasif memperparah masalah sembelit. Obat-obatan tertentu, seperti obat hipertensi atau antasida juga dapat memperlambat kerja usus. Semua faktor ini menjadikan sembelit sebagai keluhan yang sangat umum di kalangan lansia. Bahkan, beberapa lansia hanya bisa buang air besar 2 kali dalam seminggu. Hal ini tentu tidak sehat dan dapat menyebabkan komplikasi seperti wasir, nyeri perut, hingga nafsu makan turun drastis. Serat dalam ubi, penyelamat alami pencernaan. Dalam 100 gram ubi, terdapat sekitar 3 gram serat, sebagian besar adalah serat larut air. Inilah yang membuat tekstur ubi menjadi lembut dan empuk saat dikukus. Manfaat serat dalam ubi untuk sistem pencernaan lansia. Mempercepat pergerakan usus, motilitas sehingga feses tidak terlalu lama tertahan dalam usus. Menyerap air, membuat feses lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Menambah massa feses, sehingga keinginan buang air besar menjadi lebih teratur.
Menyehatkan mikrobiota usus. Serat berperan sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik, mengurangi tekanan dalam usus, mencegah wasir dan divertikulitis, radang kantung usus. Dengan mengonsumsi ubi secara rutin, lansia bisa mengurangi ketergantungan terhadap obat pencahar, yang jika digunakan terus-menerus bisa membuat usus semakin malas bekerja secara alami. Testimoni. Dari sulit bab menjadi lancar setiap pagi. Mari kita dengarkan kisah sahabat channel Lansia Sehat, Pak Baroto, usia 68 tahun dari Boyolali. Beliau telah lama mengalami masalah sembelit. Dalam sepekan, beliau hanya bisa bab 2 kali, dan setiap kali selalu mengejan keras hingga perut terasa kram. Setelah menonton salah satu video kami tentang serat, Pak Baroto mencoba mengganti sarapan rotinya dengan ubi kukus. Setiap pagi ia mengukus 2 potong ubi ungu dan 1 pisang sebagai menu utama. Setelah 1 minggu, Pak Baroto mengaku buang air besar menjadi lebih lancar. Tidak perlu mengejan lama. Bahkan tubuhnya terasa lebih ringan dan ia bisa berjalan pagi tanpa merasa begah. Kini, ia menyarankan para tetangganya untuk mencoba hal yang sama. Tidak semua cara memasak mempertahankan kandungan serat secara utuh. Berikut ini tips penyajian ubi agar manfaat seratnya tidak hilang. Kukus lebih baik daripada rebus. Kukus menjaga struktur serat tidak hancur karena suhu tinggi. Hindari menggoreng. Proses menggoreng dengan minyak berlebihan bisa mengubah komposisi nutrisi. Makan bersama kulitnya. Kulit ubi juga mengandung serat. Jika bersih dan tidak pahit, kukus bersama kulit. Jangan ditambah gula atau susu kental manis. Ubi sudah manis alami. Menambah gula justru membuat beban pencernaan meningkat. Resep sederhana. Bubur ubi lembut untuk lansia. Berikut salah satu resep yang bisa dicoba sahabat di rumah. Bubur ubi lembut ramah perut. 1 buah ubi jalar kuning, ukuran sedang, dikukus. 2 sendok makan santan encer. Sejumput garam. Air matang secukupnya. Cara membuat. Haluskan ubi kukus dengan garpu. Tambahkan santan dan air. Aduk hingga tekstur menjadi bubur. Panaskan sebentar jika perlu. Sajikan hangat. Menu ini cocok untuk lansia yang giginya sudah tidak kuat mengunyah atau sedang pemulihan dari gangguan pencernaan. Pertanyaan umum sahabat, apakah ubi bisa sebabkan kembung? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya adalah, bisa ya, bisa tidak, tergantung cara penyajian dan kondisi lambung masing-masing individu. Tips agar ubi tidak menyebabkan kembung. Jangan makan terlalu banyak dalam satu waktu. Kunyah perlahan hingga lembut. Hindari mencampur dengan makanan tinggi gas seperti kol atau minuman bersoda. Pilih ubi yang dikukus, bukan digoreng. Minum air hangat setelah makan. Bagi sahabat yang punya gangguan MA atau GERD, bisa coba konsumsi ubi putih dulu, karena jenis ini paling ringan dan lembut untuk lambung. Ubi dan kesehatan usus besar, cegah kanker usus. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa asupan serat yang cukup mampu menurunkan risiko kanker usus besar. Serat membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang tertahan terlalu lama di usus. Jika tidak segera dikeluarkan, sisa makanan ini bisa menjadi racun dan merusak sel-sel usus. Bahkan, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyarankan konsumsi serat setidaknya 25-30 gram per hari. Dengan konsumsi ubi secara rutin, sahabat sudah membantu tubuh mengisi sebagian besar kebutuhan itu. Kesimpulan bab 4. Ubi, pelancar alami tanpa efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, bisa kita simpulkan bahwa serat dalam ubi adalah pahlawan kecil bagi pencernaan lansia. Ia hadir dalam bentuk lembut, mudah dicerna, dan bekerja secara alami. Melancarkan bab, menenangkan perut, menurunkan risiko sembelit kronis, menyeimbangkan mikrobiota usus. Dan semuanya itu hadir tanpa harus membeli obat pencahar, tanpa efek samping, tanpa harus khawatir dengan reaksi tubuh. Setelah memahami peran serat untuk pencernaan, di bab berikutnya kita akan menjawab pertanyaan penting dari banyak sahabat. Apakah ubi aman untuk penderita diabetes? Kita akan bahas jenis ubi mana yang paling aman, bagaimana pengaruhnya terhadap kadar gula darah, dan bagaimana cara mengolah ubi agar tetap ramah bagi sahabat yang mengelola diabetes. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami banggakan. Setelah kita membahas bagaimana serat dalam ubi bekerja menenangkan sistem pencernaan, sekarang kita akan masuk ke salah satu pertanyaan paling sering muncul dari para sahabat lansia. Kalau saya diabetes, bolehkah makan ubi? Apakah ubi tidak membuat gula darah naik? Jenis ubi mana yang paling aman untuk penderita kencing manis? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar,
karena lansia dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 memang harus lebih selektif memilih makanan. Bahkan, sedikit kesalahan memilih karbohidrat bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Namun sahabat tidak perlu khawatir, karena justru di bab ini kita akan mengupas tuntas bagaimana ubi bisa menjadi salah satu karbohidrat terbaik untuk lansia penderita diabetes, tentu dengan syarat tertentu dan pola konsumsi yang tepat. Memahami indeks glikemik, kunci bagi penderita diabetes. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis ubi, kita perlu pahami satu konsep penting, yaitu indeks glikemik, IG. Apa itu indeks glikemik, IG? IG adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat makanan tersebut menaikkan gula darah. IG 70 ke atas, tinggi cepat menaikkan gula darah. IG 56, 69 sedang. IG 55 ke bawah, rendah, aman untuk penderita diabetes. Jadi, bagi lansia dengan diabetes, pilihan makanan dengan IG rendah hingga sedang sangat dianjurkan. Ubi jalar ungu sering disebut sebagai ubi paling bersahabat untuk penderita diabetes. Mengapa? Kandungan antosianin. Pigmen ungu ini adalah antioksidan kuat yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Tinggi serat larut, memperlambat penyerapan gula dalam darah. IG rendah tidak menyebabkan lonjakan tajam gula darah. Sebuah studi di Jepang membuktikan bahwa konsumsi ubi ungu rebus secara rutin selama 6 minggu membantu menurunkan kadar HbA1c, indikator kontrol gula darah jangka panjang, pada pasien diabetes tipe 2. Apakah ubi mengandung gula? Ubi memang memiliki rasa manis alami, namun perlu dipahami bahwa manis pada ubi berasal dari gula alami kompleks, seperti maltosa dan fruktosa, yang tidak langsung menaikkan kadar gula darah secara drastis seperti gula pasir atau glukosa murni. Karbohidrat dalam ubi bersifat kompleks, artinya membutuhkan waktu untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Inilah mengapa sahabat lansia tidak akan merasakan ledakan gula darah setelah makan ubi, asalkan dikonsumsi dengan porsi wajar dan tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Testimoni dari suntik insulin ke ubi rebus. Kita angkat kisah inspiratif dari Ibu Winarti, usia 70 tahun, penderita diabetes sejak usia 60. Beliau sempat mengandalkan insulin setiap hari dan merasa sangat bergantung pada obat. Namun sejak mengikuti pola makan sehat yang melibatkan ubi rebus setiap pagi, perlahan-lahan kadar gula darahnya membaik. Dalam 3 bulan, ia berhasil menurunkan dosis insulin dan kini hanya mengandalkan diet ketat. Menu andalannya: 2 potong kecil ubi jalar ungu kukus, 1 telur rebus, sayur bening tanpa gula atau garam berlebihan. Kuncinya adalah konsistensi dan disiplin. Bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga bagaimana mengatur porsinya dan menjaga pola makan sepanjang hari. Tips konsumsi ubi untuk lansia diabetes. Berikut adalah panduan praktis bagi sahabat channel Lansia Sehat yang ingin mengonsumsi ubi secara aman. Tanda centang putih tebal, pilih ubi ungu atau putih. 2 jenis ini memiliki IG paling rendah. Tanda centang putih tebal, kukus atau rebus saja. Jangan digoreng atau dibakar dengan lemak. Tanda centang putih tebal, batasi porsi. 150 gram per kali makan, sekitar 1 potong sedang. Tanda centang putih tebal, jangan ditambahkan gula. Manis alami dari ubi sudah cukup. Tanda centang putih tebal, kombinasikan dengan protein, seperti tempe, tahu, atau telur untuk menstabilkan gula darah. Tanda centang putih tebal, konsumsi sebagai pengganti nasi, bukan tambahan karbohidrat. Apakah ubi bisa menyembuhkan diabetes? Jawabannya, tidak menyembuhkan, tetapi membantu mengendalikan. Ubi bukanlah obat, melainkan makanan fungsional. Namun jika dikombinasikan dengan pola makan rendah gula, olahraga ringan, jalan kaki, istirahat cukup, pengawasan medis, maka konsumsi ubi bisa membantu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi kebutuhan obat-obatan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah belajar bahwa tidak semua makanan berkarbohidrat berdampak buruk bagi penderita diabetes. Justru, dengan memilih jenis karbohidrat yang tepat seperti ubi rebus, sahabat bisa mengontrol kadar gula darah harian, meningkatkan kualitas gizi harian, mengurangi ketergantungan pada obat, merasa kenyang lebih lama tanpa rasa lemas. Namun tentu, semua ini harus dilakukan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik ringan, dan disiplin dalam menjaga asupan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami banggakan,
Setelah 5 bab penuh informasi ilmiah dan edukatif tentang manfaat ubi, dari kandungan gizi, serat, sampai perannya dalam menjaga gula darah, mungkin muncul pertanyaan besar di hati para sahabat. Itu semua memang kelihatannya bagus di teori. Tapi bagaimana di dunia nyata? Apakah benar-benar terbukti? Apakah ada lansia yang sudah merasakan manfaat ubi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di bab ke-6 ini, kami akan menyajikan kisah-kisah nyata dari para lansia di berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah bagian dari keluarga besar channel Lansia Sehat yang telah mengubah pola makan mereka, mengganti nasi putih atau camilan tidak sehat dengan ubi rebus, dan secara perlahan mulai merasakan perubahan positif yang nyata dalam tubuh mereka. Kami sengaja menampilkan testimoni ini bukan sebagai iklan, bukan pula cerita berlebihan, tapi sebagai pengingat bahwa kekuatan untuk sehat itu seringkali ada di sekitar kita. Tinggal apakah kita mau mencoba dan konsisten menjalaninya. Kisah 1. Embah Jarto, 78 tahun, dari wasir kronis ke bab lancar. Asal, Gunung Kidul, Yogyakarta. Masalah, wasir kronis selama 8 tahun, bab seminggu hanya 2 kali. Perubahan, mengganti sarapan dengan ubi rebus setiap hari. Hasil, bab lancar setiap pagi, nyeri berkurang, nafsu makan meningkat. Kutipan Embah Jarto, dalam bahasa Jawa. Saya kiwis mbien males mangan. Sakwis ngelakoni sarapan telo abang saben esuk, kok rasane perut ora kembung meneh. Kabeh metu gampang. Bien rasane kaya ana balbal nang weteng, saiki lega. Terjemahan. Dulu saya sudah malas makan. Setelah mencoba sarapan ubi ungu setiap pagi, perut tidak lagi kembung. Bab jadi lancar. Dulu rasanya seperti ada batu di dalam perut, sekarang terasa lega. Kisah 2. Ibu Sumiati, 72 tahun, gula darah menurun tanpa obat tambahan. Asal, Kediri, Jawa Timur. Masalah, diabetes tipe 2, gula darah pagi hari 220 mg/dl. Perubahan, mengganti menu makan malam dengan ubi kukus dan sayur. Hasil, gula darah turun jadi 140 mg/dl dalam 6 minggu. Ibu Sumiati dulunya selalu mengandalkan obat oral dari puskesmas dan merasa ketergantungan. Setelah menonton video tentang indeks glikemik dan ubi ungu, beliau mencoba mengurangi nasi dan menggantinya dengan 100 gram ubi ungu kukus setiap malam. Saya pikir awalnya ini cuma makanan kampung. Ternyata setelah rutin makan selama 6 minggu, hasil cek gula darah saya turun. Dokter di puskesmas pun heran, ujar beliau sambil tersenyum. Kisah 3. Pak Rudi, 65 tahun, menurunkan kolesterol dan berat badan. Asal, Bandung, Jawa Barat. Masalah, kolesterol 280 mg/dl, berat badan 78 kg, tinggi 162 cm. Perubahan, mengganti camilan gorengan dengan ubi panggang tanpa minyak. Hasil, kolesterol turun jadi 210 mg/dl, berat badan turun 5 kg dalam 2 bulan. Pak Rudi dikenal sebagai penyuka cemilan sore seperti gorengan, bala-bala, dan tahu isi. Setelah mengeluh sering pegal dan nyeri dada ringan, beliau mulai mengganti kebiasaan ngemil sore dengan irisan ubi kuning yang dipanggang di oven kecil tanpa minyak. Tidak disangka, setelah 2 bulan rutin, tubuh terasa lebih enteng, kolesterol turun, dan tidak mudah mengantuk, katanya saat diwawancarai melalui video call. Kisah 4. Nenek Mariam, 80 tahun, ubi membantu memperbaiki nafsu makan. Asal, Samarinda, Kalimantan Timur. Masalah, nafsu makan menurun drastis, berat badan terus turun. Perubahan, diberi ubi putih halus sebagai pengganti bubur nasi. Hasil, nafsu makan meningkat, tubuh terasa lebih kuat. Cucu nenek Maria menuturkan bahwa setelah neneknya diberikan ubi putih kukus yang dihaluskan, lalu dicampur dengan santan encer dan sedikit garam, kondisi tubuhnya mulai membaik. Awalnya hanya bisa makan 2 sendok. Sekarang bisa habis setengah mangkuk. Ubi ternyata lebih mudah ditelan dan tidak membuat perut mual, ujarnya sambil menangis haru. Kisah 5. Kelompok lansia sehat di Temanggung. Di sebuah desa di Temanggung, terdapat kelompok lansia bernama Posyandu Sehat Bahagia. Kelompok ini rutin mengadakan kegiatan masak sehat setiap minggu, dan salah satu menu wajib mereka adalah ubi kukus, kolak tanpa gula, dan tiwul singkong. Ketua kelompok lansia ini, Embah Darto, 74 tahun, mengatakan, "Kami tidak mau bergantung obat. Kalau bisa sehat dari makanan sehari-hari, kenapa tidak? Ubi sudah seperti keluarga kami. Murah, enak, dan sehat."
Mereka bahkan melakukan lomba kreasi resep berbahan dasar ubi dan rutin menyampaikan laporan kesehatan mereka ke puskesmas setiap bulan. Hasilnya, tekanan darah dan gula darah rata-rata kelompok ini lebih stabil dibanding kelompok lansia lain di desa tetangga. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini? Testimoni nyata di atas menunjukkan beberapa hal penting. Tanda centang putih tebal ubi bukan solusi instan, tapi membantu memperbaiki kesehatan secara bertahap dan konsisten. Tanda centang putih tebal jenis dan cara pengolahan sangat penting. Kukus lebih sehat daripada goreng. Tanda centang putih tebal efek ubi terasa nyata jika dikombinasikan dengan pola makan keseluruhan yang sehat. Tanda centang putih tebal lansia yang dulunya bergantung pada obat mulai bisa mengurangi dosis atau bahkan menghentikan pengobatan tertentu, tentu atas pengawasan dokter. Tanda centang putih tebal kekuatan komunitas, seperti kelompok lansia di Temanggung, membuat perubahan gaya hidup menjadi lebih menyenangkan. Langkah mudah mencoba. 7 hari bersama ubi. Kami menyarankan sahabat mencoba eksperimen sederhana selama 7 hari. Sarapan dengan 150 gram ubi kukus. Hindari gorengan dan makanan cepat saji. Tambahkan sayur rebus dan protein ringan, tempe, tahu, telur. Minum air putih hangat setiap bangun tidur dan sebelum makan. Catat perbedaan, pencernaan, energi, gula darah, tekanan darah. Catat hasilnya di buku harian. Jika setelah 7 hari tubuh terasa lebih segar, perut lebih ringan, dan buang air besar lebih lancar, itu tanda baik. Sahabat bisa lanjutkan jadi 14 hari, 30 hari, bahkan 90 hari. Catatan penting, konsultasi tetap perlu. Meski kita mendapat banyak kisah sukses dari konsumsi ubi, tetaplah ingat bahwa setiap tubuh lansia berbeda. Ada yang cocok langsung, ada yang perlu adaptasi. Jika sahabat memiliki kondisi medis berat, ginjal, jantung, hati, konsultasikan lebih dulu ke dokter atau ahli gizi. Jika sedang konsumsi obat diabetes atau hipertensi, jangan menghentikan obat hanya karena merasa lebih sehat. Jadikan ubi sebagai bagian dari gaya hidup sehat, bukan satu-satunya cara penyembuhan. Bab ini telah membawa kita pada perjalanan emosional, menyaksikan bagaimana makanan sederhana seperti ubi bisa menjadi berkah nyata dalam hidup para lansia. Tak perlu produk mahal, tak perlu suplemen ratusan ribu, cukup dengan niat, kesabaran, dan keyakinan pada manfaat pangan lokal kita. Sahabat channel Lansia Sehat, jika mereka bisa, maka sahabat pun bisa. Jangan tunda lagi. Cobalah hari ini. Mulailah dari sepotong kecil ubi rebus. Karena mungkin dari sana, perjalanan sehat sahabat akan dimulai. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai. Kita telah sampai di penghujung perjalanan dalam seri lengkap tentang manfaat makanan ubi untuk kesehatan lansia. Dari bab 1 sampai bab 10, kita telah menjelajahi bersama sebuah bahan pangan yang sederhana namun menyimpan kekuatan luar biasa. Ubi, yang sering dianggap remeh, tapi ternyata bisa menjadi kunci menuju hidup yang lebih sehat, kuat, dan panjang usia. Mulai dari kandungan nutrisinya yang lengkap, manfaat seratnya untuk pencernaan, perannya dalam menjaga gula darah, hingga testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaat langsung. Semuanya telah menjadi bukti bahwa kesehatan itu bisa diraih dari dapur rumah sendiri, bukan hanya dari apotek. Ubi mengajarkan kita hal sederhana tapi dalam. Bahwa yang alami bisa lebih kuat daripada yang instan. Bahwa kesembuhan seringkali datang dari perubahan kecil yang dilakukan secara rutin. Bahwa usia bukan penghalang untuk mulai hidup sehat. Dan bahwa tubuh kita layak mendapat asupan yang baik setiap harinya. Mungkin sahabat bertanya, apakah bisa hanya dari ubi saya jadi lebih sehat? Jawabannya, ubi bukan segalanya. Tapi ia bisa menjadi permulaan. Permulaan untuk mengurangi gula. Permulaan untuk mengganti gorengan. Permulaan untuk memilih yang rebus dan kukus. Permulaan untuk menyayangi tubuh sendiri. Bagi sahabat yang sudah rutin konsumsi ubi, sudah merasakan perbedaan di tubuh, atau baru akan memulai perubahan, kami ucapkan selamat. Itu artinya sahabat sudah memilih langkah yang benar. Dan kami akan terus mendampingi perjalanan sahabat melalui video-video edukatif lainnya. Kami mendoakan agar setiap langkah sahabat menuju hidup yang lebih sehat diberkahi dan dimudahkan. Semoga tubuh sahabat semakin kuat, perut semakin nyaman, tekanan darah lebih stabil, gula darah terkendali, dan yang paling penting, sahabat tetap bahagia, semangat, dan penuh harapan di usia yang mulia ini. Kami juga mengajak sahabat untuk berbagi ilmu ini kepada keluarga, terutama anak dan cucu. Katakan bahwa kunci hidup sehat bukan di harga mahal,
tapi di kebiasaan sederhana yang konsisten. Mungkin mereka akan heran, kenapa Mbah sekarang suka makan ubi? Dan sahabat bisa jawab, karena Mbah ingin hidup sehat lebih lama, ingin lihat kalian bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti naskah video ini dari awal sampai akhir. Jika sahabat merasa naskah ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, keluarga, atau tetangga. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video dari channel Lansia Sehat, karena kami akan terus hadir dengan topik-topik menarik dan bermanfaat untuk kesehatan dan kebahagiaan sahabat di usia emas ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat, salam semangat, dan salam dari kami untuk semua sahabat channel Lansia Sehat di seluruh penjuru Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua.